Ya, true and true nanti hasilnya apa? True and true? True and true hasilnya? True. True ya. Terus true and false? False. False and true. False, bro. False, false and false, false ya. True or true? False. True or true? True, okay. True. True or false? True juga. False or true itu true, false or false itu false. Jadi dieling-eling ya. Kalau logika N itu dia bernilai benar jika dua-duanya benar. Tapi logika OR itu bernilai benar jika salah satu atau dua-duanya benar. Ya, konsepnya seperti itu. Nah, di sini untuk aljabar boolean itu ya A kali B itu jadi 0 itu melambangkan dia adalah false, sedangkan 1 itu melambangkan dia adalah true ya. Jadi 0 itu adalah false, sedangkan 1 adalah true. Nah, itu. Adan ya, coba saya jeda sebentar adan. Oke, sudah. Jadi ini gini ya. 0 dikali 0 sama dengan 0. oke, 0 kali 1 Nol. 1 kali 0 Nol. 1 kali 1 Satu. ya. Berarti ini kita pakai logika apa? Logika N apa logika OR? Or. Logika apa? N. Logika N. Kalau yang ini kita pakai logika OR. 0 tambah 0 0. 0 tambah 1 1 tambah 0 1 nggih 1 tambah 1 1 nggih. Jadi untuk biner kan kita hanya punyanya 0 dan 1. Jadi untuk biner itu 1 tambah 1 sama dengan 1. Nah,
Selanjutnya untuk apa namanya? Komplement. Untuk komplement itu 0, komplement dari 0 itu adalah 1 dan komplement dari 1 itu adalah 0. Seperti itu ya. Itu nanti bisa Anda buktikan. Ya, itu nanti bisa Anda buktikan untuk 5 hal tadi, untuk postulat Huntington tadi nggih, untuk postulat Huntington tadi ini bisa dibuktikan ya. Ini bisa dibuktikan sifat-sifat closure, kemudian sifat identitas, sifat komutatif, sifat distributif, dan nanti yang terakhir adalah sifat komplement. Kalau karena kelima postulat Huntington itu terpenuhi, maka terbukti bahwa B 0,1 bersama penjumlahan, perkalian, dan komplement tadi merupakan aljabar Boolean. Ya, gimana? Ada pertanyaan mboten untuk 5 hal ini tadi? Jadi tadi untuk membuktikan tadi Anda menggunakan 0 dan 1 ya, karena dia biner. Oke, ada pertanyaan mboten? Mana ya? Iya, Mbak? Iya, jelas? Jelas, Bu. Oke, terus sekarang ekspresi boolean ya. Coba ekspresi boolean minta tolong dibaca Zulfia, Mbak ya, Mbak Zulfia Mufidatul yo. Ada? Mbak Zulfia ada? Dibaca ya tentang ekspresi boolean. Oh, mikir nggak bisa. Oke, nggih. Mbak Wulan Wulan Nur Laili. Saya Bu. Oke, silakan Mbak. Ekspresi boolean. Misalkan B plus Bu, maaf itu agak-agak ngeblur, bisa dibesarin nggak? Iya, Mbak. Agak ngeblur Bu tulisannya. Aduh, ini wes tak simpan. Ini Mbak. gini. Ya, Ini nih, kelihatan? kelihatan. Ya, ya. Misalkan B plus titik itu ya Bu. Ya, perkalian. Misalkan B penjumlahan, perkalian, dan komplement adalah sebuah aljabar boolean. Suatu ekspresi boolean dalam B penjumlahan, perkalian, dan komplement adalah 1. Setiap elemen di dalam B. 2. Setiap keubah. 3. Jika elemen 1 dan elemen 2 adalah ekspresi boolean, maka elemen 1, elemen 2, elemen 1, Ya, E1, E2, heeh. E1, E2, E1, E2, E1 adalah ekspresi boolean. Terus? Contohnya, Mbak? Oke. Udah Mbak Wulan. Apa sinyalnya? Oke, mungkin sinyalnya ya. Ya udah enggak apa-apa ya. Ini nggih, jadi ekspresi boolean itu apa namanya? Misalkan B penjumlahan, perkalian, dan komplement adalah sebuah aljabar boolean. Nah, di sini jadi ekspresi boolean itu masing-masing itu nggih. Ini ya, masing-masing ini adalah
ekspresi booleannya. Jadi nanti bisa 1, 2, A, B. Kok lebih kompleks lagi A plus B. A kali B. Bisa A komplement kali B. Nah, itu seperti itu ya. Oke. Kemudian nanti untuk cara sebentar. Kok eraser saya trouble ya? Sebentar ya. Ya, ini nanti jadi ekspresi booleannya itu ya dia bisa 0, kemudian 1, nanti A plus B, A kali B, dan seterusnya. Nanti cara mengevaluasi ekspresi booleannya ini ya, jadi mengevaluasi ekspresi booleannya seperti ini. Jadi nanti contohnya A komplement dikali B plus C, misalkan seperti itu. Maka kalau misalkan diketahui A-nya 0, berarti A komplement ini berapa? Nek A-nya 0? 1. A komplemennya 1 gitu, dikali B plus C, dikali B plus C. Jadi 0 komplement 1 dikali 1 tambah 0 berapa? 1. 1 kali 1 sama dengan 1. 1. Seperti itu nggih. Itu kalau misalkan diketahui. Lah saiki misalnya orang diketahui Bu, kalau misalkan dia cuma diketahui ekspresi booleannya tapi tidak diketahui tidak diketahui nilai-nilainya. Nah, itu bisa Anda buat tabel. Jadi nanti Anda buat tabel ya, Anda buat tabel seperti ini. Ditulis A, B, C ini ya. Ditulis A, B, C, kemudian nanti Anda buat kalau misalkan ada dua variabel, berarti kan ada berapa nilai kebenaran kalau ada dua variabel? 4. Ini enak 3 variabel piro, Mas? 8. Caranya ya Anda tulis saja 0-nya 4 kali, 1-nya 4 kali. Kemudian nanti 0-nya 2 kali, 1 2 kali, 0 2 kali, 1 2 kali. 0 1 0 1 0 1 0 1 ini ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian nanti Anda tuliskan yang mau Anda perlukan di sini, misalnya B plus C. Terus nanti A dikali B plus C. Seperti ini nanti Anda tulis B plus C berarti 0 tambah 0, 0, 0 tambah 1, 1, 1 tambah 0, 1, dan seterusnya. A kali B plus C berarti 0 dikali 0, 0, 0 dikali 1, 0, 0 dikali 1, 0, dan seterusnya. Seperti itu. Oke, jadi nanti dikompliti nilai-nilainya sampai ketemu ini, sampai ketemu ini. Itu namanya adalah tabel kebenaran karena nilainya nggak diketahui. Kecuali nek A-nya diketahui, B-nya diketahui, C-nya diketahui kan Anda bisa langsung mensubstitusi. Tapi karena tidak diketahui maka sudah cukup Anda buat tabel kebenarannya saja, okay? Nah, kalau sudah itu nanti ada beberapa yang harus Anda perhatikan di sini. Misalkan Anda mau membuktikan A ditambah A komplement B sama dengan A plus B, itu sama dengan ini ya. Oke. A ditambah A komplement B sama dengan A plus B, itu maka A komplement B. Jadi A ditambah A komplement B. Nah, ini kan 0 ditambah 0 dengan 0. 0 ditambah 1 sama dengan 1. 1 ditambah 0 sama dengan 1. 1 ditambah 0 sama dengan 1. Itu nanti bisa Anda samakan. Jadi DE dikatakan ekivalen itu kalau ruas kiri sama dengan ruas kanan. Ya. Nah, itu kan sama hasilnya.
Saat untuk penulisan Anda ya, untuk penulisan tanda titik boleh dihilangkan. Jadi misalnya A kali B itu boleh Anda tulis AB. Ngono boleh. Tapi kalau yang satu variabel, yang satu angka atau konstanta tidak boleh Anda tulis tanpa tanda titik. Jadi tidak boleh ditulis A0, tetap ditulis A kali 0. Misalkan 1 Bu ya tetap A kali 1, A titik 1, tidak boleh ditulis A1. Itu nanti beda nih pemahamannya. Nah, seperti itu. Kemudian nanti ada prinsip dualitas, coba dibaca dulu. Ini kok anu ya, apa namanya? Prinsip dualitas. Mas Iqbal ada? Iqbal Ramadan? Iqbal ada? Ada Bu, ada. Oke. Adalah samaan identik di dalam aljabar boolean yang melibatkan operator satu, dua, dan komplement. Maka jika pertanyaan S kali beroleh dengan cara mengganti kali plus dengan kali 0 dengan 1, 1 dengan 0, dan membiarkan operator komplement tetap apa adanya, maka kesamaan S kali jika benar S kali disebut sebagai dual dari S. Contoh A kali 1 dalam kurung 0 plus A dalam kurung sama dengan 0. Dualnya dalam kurung A plus 0 plus dalam kurung 1 kali A sama dengan 1. Yang kedua, A dalam kurung A plus B sama dengan AB. Dualnya A plus A B sama dengan A plus B. Ya, jadi prinsip dualitas itu mengganti penjumlahan dengan perkalian, mengganti perkalian dengan penjumlahan, G. Kemudian 0 dengan 1, 1 dengan 0, tapi kalau misalkan komplement dia tetap komplement. Seperti itu ya. Nah, contohnya kan ini. Misalkan tadi A-nya kan tetap A, kemudian kali di sini diganti dengan plus, 1 di sini diganti dengan 0. Kemudian ini kan kalau misalkan ada kurung terus dikurung buka lagi kan berarti ini maknanya perkalian. Ini Anda ganti dengan penjumlahan. 0 diganti dengan 1, tambah diganti dengan kali, A komplement diganti dengan A komplement sama dengan 0 diganti 1. Ngono terus ya, pokoknya plus diganti kali diganti plus diganti kali. Itu pokoknya agar Anda berpegang pada itu nanti insya Allah betul. Ya. Ya. Ada yang masih bingung terkait dengan prinsip dualitas? Coba misalkan saya punya contoh P sama dengan AB komplement dikali B plus 1 sama dengan A komplement B. Ya coba, berarti dualnya apa? Dualnya apa? A plus B komplement tambah B kali 1 B kali 1 B sama dengan A komplement plus B. Oke, seperti ini. Oke, sudah jelas ya. Itu untuk prinsip dualitas. Nah, ini sebenarnya kan ini materi yang kemarin ya. Kemudian untuk hari ini itu kita akan masuk ke hukum-hukum aljabar boolean. Ya, ada 10 hukum, di situ ada hukum identitas, hukum idempoten, hukum komplement, hukum dominansi, hukum involusi, penyerapan, komutatif, asosiatif, distributif, kemudian De Morgan dan hukum 01. 01 kan sebenarnya DE ada yang menamakan apa ya? DE sebenarnya komplement sih sebenarnya.
tapi dia kan biner, jadi khusus untuk biner, makanya nggak disebut sebagai hukum komplement, tapi dia disebut sebagai hukum 0 dan 1, karena itu hanya terjadi pada bilangan biner ya. Kalau bukan bilangan biner kan nggak bisa diterapkan untuk ini. Jadi dia hanya berlaku pada biner, makanya di situ 0 komplement adalah 1, 1 komplement adalah 0. Ya. Ini untuk membuktikan suatu ekspresi boolean itu ekuivalen atau sama, tetapi dia tidak menggunakan tabel kebenaran. Jadi kan ada dua cara untuk membuktikan dua buah ekspresi boolean itu dia itu ekuivalen atau tidak, itu bisa menggunakan dua cara. Yang tadi kita pakai tabel kebenaran, tadi kan saya sudah tanya, Anda jawab kalau 2 variabel itu kita punya 4 nilai kebenaran, kalau 3 variabel kita punya 8 nilai kebenaran. Itu tadi nggih. Oke. Nah, itu tadi. Kalau contohnya ini nggih. Jadi misalkan di sini buktikan bahwa A ditambah A komplement B sama dengan A plus B. Kita diminta untuk membuktikan ini. Ya, kita diminta untuk membuktikan ini. Maka caranya yang pertama, A-nya A dengan hukum penyerapan diganti dengan A plus AB. Nah, ini A dengan hukum penyerapan diganti dengan A plus AB. Ya. Ini sebenarnya tujuannya, Bu, lah tahunya diganti itu, yaitu kan dicoba-coba. Nanti semakin Anda beberapa kali mencoba untuk membuktikan, nanti insya Allah sudah tahu sendiri nggih. Oh, ben hasilnya ketemu tak ganti nganggo sifat atau hukum yang keberapa seperti itu. Nah, ini misalkan untuk yang contoh yang pertama kan hukum penyerapan itu kan A plus AB, A plus A komplement B sama dengan A plus AB. Nah, ini kan Anda ganti, jadi Anda cari A-nya A plus AB ini kan A ini diganti dengan hukum penyerapan A plus AB. Kemudian wes terus ini yang sama ini mirip, ini didekatkan. Jadi dipisah, kurungnya digeser, nganggo hukum juga, hukum namanya hukum asosiatif. Maunya kurungnya di sini Anda majukan, yang ini Anda mundurkan. Jadi A plus AB plus A komplement B. Kan ada penjumlahan semua nggak masalah. Jadi misalkan 3 ditambah 4 ditambah 5 kan misalnya 3 tambah 4 dulu baru Anda tambahkan 5 hasilnya sama dengan 12. Tapi kalau misalkan Anda kerjakan 3 ditambah 4 plus 5, jadi 4 plus 5 mbok garap itu 9 ditambah 3 kan juga sama dengan 12. Jadi sifat asosiatif pada penjumlahan itu tidak akan merubah nilai. Ya, jadi Anda boleh A plus AB kurung ditambah A komplement B, kurungnya Anda geser jadi A plus AB plus A komplement B. Nah, seperti itu. Kalau sudah A ditambah sing podo adalah B-nya. Kan ini AB, ini A komplement B, maka B-nya bisa Anda keluarkan. Yang di dalam kurung tinggal A plus A komplement. Itu ya, yang di dalam kurung tinggal A plus A komplement. Nah, itu dengan sifat distributif, mengeluarkan yang sama dengan sifat distributif. Kalau sudah A plus A komplement, kuwi padha wae apa mau ning kene, coba ditonton. A plus A komplement itu sesuai hukum komplement nilainya adalah sama dengan 1. Ya. Nilainya adalah sama dengan 1. Maka Anda tulis di sini A plus A komplement sama dengan 1. Masih dikali dengan apa iki? B. Ini ya. 1 dikali B dengan hukum identitas. Ya, 1 dikali B dengan hukum identitas. Kan semua bilangan nek dikalikan 1 kan dia tetap dirinya sendiri. Maka 1 dikali B itu tetap B. Nah, kan ketemu tuh terbukti bahwa A plus A komplement B itu sama dengan AB. Oke. Nanti Anda coba yang kedua ini. Anda coba yang kedua, A dikali A komplement plus B sama dengan AB. Oke. Itu adik. Itu Anda coba ya. Jadi Anda coba buktikan di sebelah kanannya dikasih hukum ya, hukum-hukum yang Anda pakai nanti.
Ini sebagai assignment 1. Ada pertanyaan mboten sampai dengan ini? Nek misalnya Anda Bu lah bingung yang dipakai hukum yang mana, berarti kita dicoba-coba nggih. Dan nanti mungkin bisa terjadi antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain itu menggunakan hukum yang berbeda. Tapi jawabannya podo-podo bener ya. Itu juga mungkin terjadi. Jadi ora kok mengerjakannya harus dengan hukum, misalkan di situ penyerapan, asosiatif, distributif, komplement, dan identitas. Enggak harus itu. Misalkan Anda menemukan yang penting termasuk dalam ke 11 hukum tadi loh ya, jangan bikin hukum sendiri nggih. Jadi termasuk dalam ke 11 hukum tadi enggak apa-apa Anda menggunakan hukum yang lain dan nanti ketemu hasil yang sama. Atau benar. Jelas nggih? Untuk segmen 1 ini dicoba ya. Yang ini ya. Oke. Next. Sekarang untuk fungsi boolean, coba dibaca yuk. Mas Hafid ada, Hafid Kusuma? Ada, Bu. Mas ya. Fungsi boolean. Fungsi boolean atau disebut juga fungsi biner adalah pemetaan dari Bn ke B melalui ekspresi boolean. Kita menuliskannya sebagai F sama dengan Bn, yaitu sama dengan B. Yang dalam hal ini Bn adalah himpunan yang beranggotakan pasangan terurut ganda n atau ordered n tuple di dalam daerah asal B. Ya. Oh ya, terus itu fungsi boolean. Terus Mas, lanjut Mas. Setiap ekspresi boolean tidak lain merupakan fungsi boolean. Misalkan sebuah fungsi boolean adalah f himpunan x, y, z sama dengan x, y, z plus x komplement y plus y komplement z. Fungsi f memetakan nilai-nilai pasangan terurut ganda 3. Himpunan x, y, z ke himpunan 0, 1. Contohnya, himpunan 1, 0, 1 yang berarti x sama dengan 1 min y, y sama dengan 0, dan z sama dengan 1. Sehingga f himpunan 1, 0, 1 sama dengan 1 kali 0 kali 1 plus komplement 1 kali 0 plus komplement 0 kali 1 sama dengan 0 plus 0 plus 1 sama dengan 1. Iya, betul nggak? Jadi ekspresi boolean yang namanya fungsi boolean itu seperti ini nggih. Jadi f e, y, z. Bu mungkin enggak kalau dua variabel mungkin. Jadi misalnya f e, y ngono ya ora apa-apa, nggih. Nah, ini misalnya dia dipetakan terhadap himpunan 01 tapi diketahui nilai IK 1, Y-nya 0, kemudian Z-nya 1. Berarti diketahui ya. IK 1, Y-nya 0, Z-nya 1. Maka F101 itu sama dengan Anda substitusikan di sini. X, Y, Z itu sama dengan berarti berapa? IK berapa ini? IK berapa? 1. 1. Y-nya? 0. 0. Z? 1. Nah, itu Anda substitusikan. Jadi IK 1 dikali 0 dikali 1. Berarti 1 kali 0 kali 1 kan 0. Terus nanti IK juga X komplement Y. IK 1. Berarti komplemennya 1 berapa? 0. 0. Berarti 0 kali 0 sama dengan 0. Terus iki Y komplement Z. Y ini 0. Y komplemennya berapa? 1. Y ini 0, Y komplemennya 1. 1 kali 1 sama dengan 1. 0 tambah 0 tambah 1 sama dengan 1. Seperti itu. Itu kalau diketahui nilai ya. Kan itu fungsi boolean. Kalau misalkan diketahui nilai-nilai dari variabelnya. Tapi ya misalnya nggak diketahui. Nah, contoh-contoh fungsi boolean yang lain ini. Nah, misalnya nggak diketahui seperti ini, berarti nanti Anda harus mencoba semua kemungkinannya. Jadi, pamane ini
dua variabel ya berarti dia apa namanya, kalau dua variabel ya berarti nanti ada 4 nilai kebenaran. Kalau misalkan ini yang kelima ini adalah 3 variabel berarti nanti ada 8 nilai kebenaran. Contohnya seperti ini. Ya, jadi dicoba kabeh, dimasukkan, disubstitusikan nilainya 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1 itu semuanya nanti disubstitusikan ketemu nilai dari X, Y, Z komplemennya iki. Oke. Bisa ya? Anda cobalah ini nomor 2, 3, dan 4 ya, nomor 2, 3, dan 4 ini Anda coba sebagai segmen. Jadi ono petang soal ya, mau saya 1, ini 2, 3, 4, ada 4 soal segmen. Oke. Itu kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan komplement fungsi. Nanti semuanya tetap saya berikan video pembelajaran ini. Saya mau anu ya, mau apa namanya? Membuka aja. Coba Mbak Ulfarida ada? Ulfarida? Ada, Bu. Ya, Mbak ya, silakan. Komplement fungsi. 1. Cara pertama menggunakan hukum De Morgan. Hukum De Morgan untuk dua buah perubahan X1 dan X2 adalah contoh misalkan F bilangan X, Y, Z sama dengan X bilangan Y komplement Z komplement plus YZ dalam kurung, maka F komplement bilangan X, Y, Z sama dengan X, Y komplement Z komplement plus YZ komplement. S komplement sama dengan S komplement plus Y komplement Z plus YZ komplement sama dengan X komplement Y komplement Z komplement dalam kurung YZ komplement sama dengan X komplement plus Y plus Z dalam kurung Y komplement plus Z komplement. Ya, betul nih. Jadi di sini untuk hukum De Morgan ya. Untuk hukum De Morgan itu bunyinya kan seperti ini. Nah, ini hukum De Morgan ini kan yang ke-10 ya. A plus B komplement sama dengan, nah ini ya, hukum De Morgan itu ini. Jadi hukum De Morgan itu A plus B komplement itu A komplement dikali B komplement. Jadi A ini dikomplement ke, plus C dikomplement ke dadi kali, B ini dikomplement ke dadi B komplement. Kemudian A kali B komplement, ini sama dengan A komplement ditambah B komplement. Ini sesuai hukum De Morgan ini ya. Sesuai hukum ini. Nah, itu makanya di sini nanti Anda harus satu-satu. Jadi ini, kan pertama kan ini X dikali Y komplement Z komplement ditambah YZ gini ya. Ini kan sama dengan, berarti ini X-nya tetap buat tulis X. Di komplement ke dulu ya. Berarti ini kan mau kita cari komplement nih. Kita bagi jadi 2 unsur. Ini unsur yang pertama, ini unsur yang kedua. Berarti masing-masing Anda komplementkan dulu. Ya, jadi masing-masing Anda komplementkan dulu. Berarti sama dengan X komplement, ini kan kali tandanya, ini kali berarti jadi plus. Nah, ini yang dalam kurung Y komplement, Z komplement ditambah YZ komplement. Gini. Ya. Terus sama dengan X komplement ditambah, ini Anda pecah lagi jadi 2 lagi. Satu ini, yang satu ini. Pakai hukum De Morgan, ketemunya apa?
Y komplement Z komplement dikomplement K, terus iki kali tambah berubah jadi kali, kemudian ini ZZ kita komplementkan. Ini ya, berarti sama dengan X komplement ditambah saiki sing dalam kurung iki dikomplementke. Y komplement dikomplementke jadi Y kali dikomplementke jadi plus Z komplement dikomplementke jadi Z dikali Y dikomplementkan jadi Y komplement dikali jadi tambah plus Z komplement. Seperti itu. Jadi memang satu-satu ya. Jadi Anda bagi dua dulu, masing-masing dikomplementkan. Nanti tandanya jangan lupa nek mau dikali berarti jadi plus. Kalau mau nih plus berarti jadi kali, seperti itu. Ya. Gentility. Kemudian ada cara yang kedua yaitu dengan prinsip dualitas ya. Prinsip dualitas. Coba Mas Yoga ada, Yoga Said. Yoga ada? Enggak ada. Mas Yusuf? Yusuf enggak ada. Mbak Sri Nur Hasani ada? Hadir Bu, hadir. Ya Mbak ya dibantu. Yang ini Bu ya, cara kedua menggunakan prinsip dualitas, tentukan dual dari ekspresi boolean, mempresentasikan F, lalu komplementkan setiap literal di dalam dual tersebut. Contoh misalkan F X Y sama dengan apa ini? F X Y Z sama dengan X komplement sama dengan X dalam kurung Y komplement Z komplement plus YZ, maka dual dari F X plus Y komplement tambah Z komplement Y tambah Z tutup kurung. Komplementkan setiap literalnya X komplement plus Y plus Z, Y komplement tambah Z komplement sama dengan F komplement. Jadi F komplement dalam kurung X Y Z sama dengan X komplement tambah Y tambah Z tambah Y komplement tambah Z komplement. Ya, betul nggih. Udah Bu, ini aja Bu. Iya, jadi nek dual kuwi ngene, nek dual itu ya lebih simple ini. Pertama yang Anda ubah tandane sik. Jadi iki kan tandane kan kali. Kali ini kan kali Anda jadikan plus. Di sini kali Anda jadikan plus. Di sini plus Anda jadikan kali. Jadi jadi kali di sini jadikan plus. Nek misalnya tandane wis berubah, nggih, tandane berubah, mengko karek unsur-unsurnya yang dikomplementkan. Ya, kalau tandanya udah berubah itu tinggal unsur-unsurnya yang Anda komplementkan. Jadi didadekne komplement. Y komplement dikomplement ke dia jadi Y. Z komplement dikomplement ke dia jadi Y. Y dikomplement ke jadi Y komplement. Ngono pokoknya yang seperti itu ya. Jadi nek dualitas sih bedanya sing didualke itu tandanya dulu. Jadi plus jadi kali jadi plus. Lah habis itu masing-masing unsurnya tinggal dikomplementkan. Nek yang sudah komplement dikomplementkan dia kembali ke bentuk semula. Jadi misalnya Y komplement dikomplementkan dia kembali ke bentuk semula. Itu nanti kalau jawaban Anda benar, Anda mengerjakan dengan cara prinsip dualitas dan dengan cara De Morgan itu pasti hasilnya sama. Ya, kalau benar. Jadi kalau benar itu pasti hasilnya sama antara mengkomplementkan dengan prinsip dualitas dan dengan hukum komplement. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan buatan? Sudah bisa? Oke, ini dicoba ya. Ini juga soal assignment, jadi nanti tak kirim di grup.
Ada berapa segmen? Ini soal segmennya. Tentukan komplement dari fungsi ini untuk yang pertama. Ini enggak yang pertama ya. Ini dua-duanya ini menggunakan De Morgan dan prinsip dualitas. Saya biar bisa lihat hasilnya sama, nggih. Harusnya hasilnya sama kalau misalkan benar. Itu dengan menggunakan De Morgan dan dengan menggunakan prinsip dualitas. Jadikan satu pekerjaan saja nggih dengan yang tadi. Jadi sebenarnya Bu kok oke mentok Bu segmennya lagi sebenarnya yang lainnya segmen untuk hari Senin kemarin nggih, cuman kan saya nggak bisa meet. Jadinya enggak apa-apa, ini silahkan dicoba dikerjakan. Waktu submitnya maksimal besok Senin depan sebelum jam perkuliahan nggih. Sebelum jam perkuliahan. Ya. Ada pertanyaan buatan semuanya? Sudah jelas semua? Bisa? Ada pertanyaan buatan Mas, Mbak? Sudah jelas semuanya? Saya tanya loh ini. Sudah, Bu. Oke, coba dikerjakan ya. Nanti hasilnya silahkan disubmit ke e-learning. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, meet hari ini saya cukupkan. Kalau misalkan yang belum paham, nanti bisa mengulangi melihat di video pembelajaran. Nanti insya Allah linknya saya share di e-learning ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan pembelajaran siang ini. Tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Mas, Mbak.